Saya bertanya, ini kan Sebenarnya kan omongan Yesus yang tinta merah kan, Kak? Sudah ya. Omongan Yesus Sebenarnya kamu, iya sudah. Dengar dulu. Iya, semua sebenarnya yang kamu tanyakan itu sudah kamu jawab sendiri. Tadi Enggak, saya Kak, sudah saya tanya ini omongan Yesus enggak? apa? Yang ini kata ini, dengan demikian ia menyatakan kalau ini, Kak, begini ya, kalau memang katanya dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, saya oke, saya terima. Kalau Yesus yang mengatakan ini, siapakah ia yang dimaksud oleh Yesus? Kalau memang Yesus yang ngomong ya, siapakah ia? Kalau ini omongan Yesus ya, ini omongan Yesus. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Oke, pertanyaannya, kalau memang Yesus yang ngomong, kata ia ini merujuk kepada siapa yang mengatakan bahwa makanan itu halal? Bapakkah atau orang lain kah? Kan yang bicara antara Yesus dengan orang Farisi. Nah, sekarang yang mengatakan iya ini siapa merujuk? Ya itu Yesus. Nah, berarti bukan omongan Yesus ini kan? Berarti bukan omongan Yesus kan? dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Nah, yang menyatakan makanan halal ini siapa, Kak? Ya itu pembicaraan antara Farisi dengan Yesus. Saya bertanya, yang mengatakan demikian ia mengatakan semua makanan ini halal siapa, Kak? Ini kan yang menuliskan Markus saja orang yang di situ menyimpulkan. Jadi begini, Kak. Penyimpulan orang bisa dikatakan bahwa itu dibenarkan oleh Yesus, bahwa Yesus yang mengatakan semua makanan halal? Tapi sebenarnya itulah bedanya kita memahami dengan kami memahami. Loh, Kak, saya sudah baca. Secara tersirat, Yesus sudah membicarakan apa yang kamu tanya itu. Kakak tersiratnya belajar dari mana, Kak? Kata tersirat, maksudnya begini. Dari apa yang kamu baca tadi kan sudah dijawab. Ini tersurat, Kak. Ini tersurat. Aduh, kenapa diginikan? Ini tersurat, Kak. Pertanyaan saya, tersirat yang kakak katakan itu diambil dari mana? Sehingga kakak menyiratkan yang tersurat. Karena begini, kakak mengatakan yang ngomong ini adalah perbincangan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Kan begitu. Nah, yang menyatakan bahwa Yesus yang menghalalkan semua makanan ini siapa? Orang Farisi? Gak bisa, Kak. Karena orang Farisi yang pertama menentang. Makanya mereka tanyakan, kenapa murid-muridmu ini makan menggunakan tangan najis? Jadi siapa yang menyatakan ini? Karena muridnya ini kena tegur, Kak. Siapa yang menyatakan bahwa Yesus membenarkan untuk menghalalkan semua makanan? Berarti gini, Kak, ya. Maaf. Sebenarnya Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Tuhannya kepada Nabi Musa pertama kali. Imamat 11 itu loh, Kak, Yesus masih mengikuti loh. Makanya dia tidak ada makanan yang diharamkan oleh Tuhannya dia makan, gak ada, Kak. Makanya ini saya tanya, siapa yang menyimpulkan bahwa Yesus mengatakan semua makanan itu halal? Kakak coba tanya sama Pak Pendeta ya. Saya minta tuh kakak tanya. Saya bukan apa ya, Kak, ya. Tanya, kamu aja ngerocos terus. Ya, kakak tanya sama Pak Pendeta. Ini yang menyatakan semua halal ini siapa, Pak Pendeta? Loh, oke, silakan kakak jelaskan. Nanya, tapi jangan ngotot-ngototan kamu. Loh, saya bukan ngotot, Kak, saya sesuai data. Dari tadi kamu ngocor aja. Orang mau jawab. Kakak bilang katanya tersirat. Nah, yang tersirat ya, karena kalian nggak paham. Intinya kalian nggak paham Bibel kami itu. Kalian nggak paham. Itu di ayat yang tadi yang kamu baca di Matius 7, di ayat yang ke 7 dan 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kan jelas di situ.
Yang ditanyakan itu adalah hal-hal adat istiadat yang sebenarnya adat istiadat tidak lebih tinggi daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Oke. Gitu, seperti Saya itu potong loh. di situ, Kak. Nah, Maaf, saya potong. Saya potong, Kak. Ngapain Saya kau potong-potong? Giliran orang bicara kau potong-potong. Kamu Bukan. punya etika Kalau nggak? Kakak mengatakan adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan, saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia Padahal sangat jelas tertulis di dalam Bible umat Kristen, tentang haramnya babi. Imamat 11 nomor 7 dan 8 Alkitab Terjemahan Baru, TB 1995. Dan babi, karena meskipun kukunya terbagi, sehingga membentuk kuku yang terbelah, ia tidak memamah biak, itu haram bagimu. Jangan makan dagingnya atau menyentuh bangkainya, semuanya haram bagimu. kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada Sekarang etikanya begini, orang ngomong. kalau Yesus Kamu tidak mah pernah ketawa, tapi bilang- kamu nggak pernah Kalau Yesus dengar. tidak pernah bilang, buktikan sama saya Yesus Ya makan dengar babi. dulu, kamunya Nah. itu jadi bikin emosi orang. Kamu bisa bicara atau enggak? Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu teriak-teriak ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram sama seperti hatimu orang. Ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika, kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi Sejak kapan kalian ada niat? Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal Nawa saya itu udah kalian sejak kapan kalian ada nawa itu? seperti inilah kalian kalau diskusi, nggak Enggak lah, ngasih Kak. orang bicara. Kakak begini ya, lucu Nggak ada kakak. etika Kakak kalian tertampol itu. dengan omongan kakak. Kakak tertampol. Kok tertawa? Saya pun Kakak tertawa dengan tertampol. tingkah Kakak lakumu yang kayak anak mengatakan- TK kayak gitu. Kakak mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kalian mengikuti perintah manusia, sementara perintah Tuhan kalian abaikan. Adat istiadat orang Yahudi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, Kak. Adat istiadat Emang saya Yahudi bilang benar, bertentangan. makanya Saya juga tidak bilang bertentangan, Nora. Nah, yang sekarang, saya katakan pertanyaan saya. sekarang Pertanyaan dengar saya. dulu. Kamu dari tadi nyerocos terus. Kamu nggak mau dipotong. dipotong. Ada pakai data, Kak. Saya pakai data, Kakak pakai data. Kalau mau diskusi yang benar. Kalau kamu nggak bisa diskusi, Ya nggak usah. pakai data lah. nanya-nanya. Di mana datanya Yesus itu memperbolehkan makan babi? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ah, di mana? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ya di mana Ada saya datanya? bilang Yesus melarang makan babi, ada? Nggak ada. Loh, Kak, kalau gitu oke, kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Ini yang saya maksud. Ya, Yesus tidak makan katakan babi, kalian seperti makan ini, babi. Nora. Yesus Nora, bersunat karena kalian tidak bersunat. Jangan kejang-kejang kamu, Nora. Biasa aja. Saya tidak Yesus kejam. mengatakan begini. Hah. Ketika Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke mulut yang yang mengharamkan, tetapi yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Bukan Kristen kalau tidak melanggar apa yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Alkitab cetakan lama tahun 1941. Imamat 11 nomor 7 dan 8. Dan lagi babi, karena sungguh pun kukunnya terbelah dua, ija itu bersiratan kukunnya, tetapi tiada ija memamah bijak, maka haramlah ija kepadamu. Jangan kamu makan daripada dagingja dan jangan pula kamu menjamah bangkainja, maka haramlah ija kepadamu. Oke, Paham? Yesus ngomong kayak begitu. Makanan kita, Yesus ngomong kayak begitu. makanan, Udah. dengar. Yesus ngomong kayak Makanan, begitu. Pertanyaan dengar, saya. dengar. Yesus Orang ngomong kayak ngomong, begitu. udah ya, aku Yesus keluar ya, ngomong kayak aku begitu. nggak bisa Apakah begini. berarti Maaf, babi maaf, maaf. itu halal? Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Kamu kalau ini nyerocos terus, udah kayak apaan kamu? Loh, di mana Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan aja. Tadi saya udah bilang, apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut. Tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari hatimu, pikiranmu, hatimu yang selalu menghujat, memfitnah. Nah itu yang kotor, itu yang najis. Oke, saya tanya, yang kenapa masuk Yesus ke ngomong kayak mulut, begitu? dengar, Kenapa yang Yesus ngomong masuk kayak ke gitu? mulut, apapun yang kamu makan, kalau itu tidak membuat kau sakit, itu bisa Jangan dikatakan panjang, halal. Kak. Nggak ada dibilang tidak buat kau sakit. Nggak ada panjang, Kak. Pertanyaan Ya, saya, itu tidak kenapa najis, Yesus Nora. sampai ngomong seperti itu? Menajiskan. Kenapa?
Ya dari apa yang kau baca itulah kalian nggak paham. Kau baca tadi kenapa yang orang-orang saya Yahudi baca, bertanya muridnya yang saya kayak baca, gini-gini. Kak, dengar. Kenapa Yesus ngomong sampai seperti itu? Karena yang saya baca, orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu menegur, mempertanyakan, Ya, kenapa ya. beberapa muridmu makan menggunakan tangan najis? Bukan Betul. masalah makanannya, karena diterangkan di sini Betul. mereka tidak makan babi. Betul. Nah dengar. Nah, ya, Nah, jadi orang mana Yahudi Yesus tadi itu menghalalkan orang makan babi? Farisi. Itu orang Yahudi itu Yesus- tadi Yesus kan. menghalalkan makan babi mana? Benar. Yesus menghalalkan makan babi. Bisa Mana? ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Saya minta data, Kak. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong saya keluar. Saya nggak suka Ya kayak udah, gini. keluar diskusi. aja, nggak Kalau apa-apa, bisa, Kak. nggak Nggak usah. apa-apa, Saya Kak. Ya, keluar saya aja. capek. Terima kasih ya, Kak. Ya, ternyata kau tidak Nah. bisa menunjukkan data. Ternyata. Terima kasih. Akhirnya misionaris pemakan B2 tersebut kabur, ketika tidak mampu membawakan data yang diminta oleh mualaf Nora. Ada yang lebih fatal yang tertulis dalam Bible pemakan babi ternyata akan dibinasakan. Yesaya 66:17 AVB. Orang yang menyucikan dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus, mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Begini ya. Begini ya. Dia bilang, Yesus, apa yang dibilang Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan najis. Itu yang bukan najis. Sementara konteksnya kita tahu, di sini tidak memperdebatkan soal makanan. Yesus tidak memperdebatkan soal makanan. Yang diperdebatkan itu adalah kenapa murid-murid Yesus makan memakai tangan najis. Kan konteksnya dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan dinajiskan. Masalah konteks di sini yang dikatakan Yesus bukan soal makanan poinnya, tetapi tangan kalian itu kenapa tidak dibasuh. Itu loh. Sebenarnya Halo, Mbak. simpel ya. Halo. Tidak ada pembahasan tentang babi. Babi di sini tidak ada loh diungkit. Terus yang mengatakan dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang selalu mereka ambil sebagai data. Data mereka untuk membenarkan Yesus membolehkan mereka makan babi. Sementara dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini siapa yang ngomong?